Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, yang mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita taufik, petunjuk dan juga keberkahan di dalam hidup kita ini. Alhamdulillah, di antara bentuk taufik dari Allah taala adalah ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan, berbagai macam kewajiban yang sudah seyogyanya dan seharusnya bagi seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di antara bentuk ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah melaksanakan salat, dan juga diantaranya adalah yaitu menuntut ilmu. Maka di dalam kesempatan pagi hari ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari sirah, sejarah para nabi dan juga para rasul, orang-orang soleh, yang mana sirah ini kita baca, kemudian kita ceritakan, dan kemudian kita berusaha untuk mengambil hikmah, pelajaran dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Karena sirah-sirah yang kita baca diantaranya kita ambil dari bagian Al-Quranul Karim, dari kisah Allah Ta'ala ketika menyebutkan orang-orang soleh di dalam Al-Quran, atau juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk beramal soleh. Di dalam kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan rangkaian silsilah mata rantai kisah-kisah para nabi, yang mana pada sebelumnya kita sempat menyampaikan lama tentang Nabi Musa, kemudian juga tentang Nabi Ayub. Maka kemudian di kesempatan ini kita akan menyampaikan salah seorang hamba Allah yang mulia, yaitu adalah Nabi Zakaria. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Zakaria di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah atau bagian-bagian kehidupan dari Nabi Zakaria, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan sosok wanita yang mulia, yaitu adalah Maryam bintu Imran. Adapun berkaitan dengan nasab Nabi Zakaria, ikhtalafal ulama, para ulama berbeda panjang sekali tentang nasabnya. Sampai kemudian Al-Imam Ibnu Katsir pun ya di dalam Al-Bidayah wan Nihayah di
jilid yang pertama atau di juz yang kedua, beliau menyebutkan beberapa nasab ya Nabi Zakaria ini kepada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria ini ayahnya adalah Barkhoya. Ada yang mengatakan nama ayahnya adalah Dan. Ada yang mengatakan nama ayahnya adalah Adun. Dan kemudian ada pendapat-pendapat lain. Namun penyebutan tentang nasab Nabi Zakaria, siapa ayah beliau, mungkin tidak terlalu banyak memberikan faedah amaliyah kepada kita, kecuali kita menyebutkan beberapa apa yang disebutkan oleh para ulama ahli sirah, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Kedua, meskipun secara nasab ya siapakah ayah beliau, kemudian jalur nasab ke atasnya itu ada beberapa cara pandang di kalangan para ulama. Namun para ulama sepakat bahwasanya Nabi Zakaria ini adalah salah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian yang kedua, Nabi Zakaria berada di lingkungan orang-orang soleh, di lingkungan keluarga yang soleh. Ulama menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim ada setidaknya dua keluarga, yang mana dua keluarga besar ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran karena ketakwaan dan kesalihannya. Yang pertama adalah keluarga Nabi Ibrahim. Ya, keluarga Nabi Ibrahim turun terus sampai menghasilkan anak cucu orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua adalah keluarga Ali Imran. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu surat di dalam Al-Quran dengan nama Ali Imran. Naam, ini adalah di antara, kalau orang sekarang ngomong circle Pak ya, ya komunitas atau lingkungan orang Nabi Zakaria. Dan di antara kisah Nabi Zakaria yang sering disebutkan atau agak banyak ceritanya adalah ada di surat Maryam. Ya, ada di surat Maryam. Oke, sebelum kita menyebutkan tentang beberapa bagian dari nama Nabi Zakaria, kita mungkin perlu mengulik sedikit tentang dua person ini, yaitu adalah Maryam bintu Imran. Ya, Maryam bintu Imran. Ali Imran jadi surat, ini adalah bapaknya Maryam, dan kemudian Maryam adalah seorang wanita ahli ibadah yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi satu nama surat tersendiri. Ketika Allah menyebutkan atau membawakan surat Maryam, di ayat yang kedua Allah nggak berbicara tentang Maryam langsung, tapi yang Allah sebutkan terlebih dahulu adalah tentang Nabi Zakaria. Ya, oleh sebab itu surat Maryam kan ada dua muka Pak ya. Muka pertama itu Nabi Zakaria. Muka yang kedua atau halaman yang sebelahnya, bagian atasnya adalah anaknya Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Kemudian baru setengah ke bawah sampai halaman berikutnya baru menceritakan Maryam. Nah, ini adalah tadi ya circle-nya Nabi Zakaria. Nah, lalu dari titik mana titik temu antara Nabi Zakaria, Yahya, kemudian Maryam, kemudian Imran? Bapak sekalian rahimanallah yakum, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, dan para ulama ahli tafsir yang lainnya mengatakan intinya Nabi Zakaria itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Maryam. Oke.
Kemudian dari sisi apa? Mereka mengatakan bahwasanya pendapat pertama mengatakan Nabi Zakaria adalah ipar dari Maryam. Ini pendapat pertama. Pendapat suami dari suami dari saudarinya Maryam atau iparnya Maryam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam. Ya, suami dari bibinya Maryam. Awal kisah bermula dari Imran. Imran adalah seorang hamba yang soleh. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Imran ini di antara rentetan para nabi. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ya, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Sampai para ulama membahas kenapa nama Ali Imran, keluarga Imran itu masuk di deretan para nabi, sedangkan Imran sendiri bukan nabi. Dijawab para ulama karena dia berada di lingkungan orang soleh, berada di lingkungan para nabi. Imran adalah seorang ahli ibadah di antara orang-orang Bani Israel yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imran ini memiliki putri, ya, memiliki putri yang bernama Maryam. Ya, pada saat istri dari Imran ini hamil, mengandung, dia berharap agar yang dilahirkannya adalah seorang putra yang kelak akan mewarisi kesolehan ayahnya. Atau yang kedua, mewarisi dakwah di masjid, ya, yang biasa ditempati untuk ibadah. Qadarullah, pada saat istri dari Imran ini melahirkan, qala rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata sosok yang aku lahirkan adalah seorang bayi wanita, dan saya beserta suami yaitu Imran berharap yang lahir adalah laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, tentu tidak sama antara anak laki-laki kemudian dengan anak perempuan. Karena dia berharap ketaatan, kesolehan, dakwah dan pemakmuran masjid diturunkan dari ayahnya Imran kepada siapa, Pak? Kepada putranya. Tapi qadarullah yang lahir adalah anak perempuan yang diberi nama Maryam. Dari sini titik pendapat dimulai. Ada yang berpendapat Maryam ini adalah anak keduanya, sedangkan anak pertamanya adalah Isya, bukan Isa, tapi Isya. Hamzah, ya, shin, alif, ain. Isya. Isya ini adalah anak pertama Imran, kemudian Maryam adalah anak keduanya. Nah, anak pertamanya Imran ini kelak nikah dengan Nabi Zakaria. Ini pendapat yang berapa, Pak? Pertama. Makanya disebutkan adalah iparnya siapa? Iparan antara Zakaria dengan Maryam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya pada saat, ya, Imran memiliki istri, istrinya hamil, kemudian berharap yang lahir adalah laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka istri dari Imran ini yang bernama Hannah,
Ya, istri Fir'aun ini istri Imran ini sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bernama Hannah. Hannah punya saudari perempuan yang namanya Isya, dan Isya ini nantinya nikah dengan Nabi Zakaria. Intinya itu. Ini adalah hubungan kekeluargaan, kekerabatan antara Maryam dengan siapa? Nabi Zakaria. Jadi Imran menikah dengan seorang wanita yang pertama Hannah, menikah dengan wanita yang namanya Hannah. Hannah ini punya saudari perempuan namanya Isya. Isya ini nanti dinikahi oleh Nabi Zakaria. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Imran menikah dengan Hannah. Hannah punya dua anak perempuan. Yang pertama Isya. Isya ini nikah dengan Nabi Zakaria, dan yang kedua yang bernama Maryam. Kalau dilihat dari penukilan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, intinya Nabi Zakaria punya istri namanya Isya, tapi Isya ini statusnya siapanya Maryam, apakah bibinya ataukah saudarinya. Nah, taib. Itu pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya ibu dari Maryam ini bernazar agar Maryam muharrara, dijadikan seorang yang bebas. Artinya bebas apa, Pak? Semasa hidupnya hanya untuk berkhidmat ke masjid, beriktikaf, beribadah kepada Allah totalitas dalam melaksanakan keridhaan dan perkara yang dicintai oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena nasabnya yaitu apa? Imran adalah orang mulia. Kemudian setelah itu Maryam adalah orang mulia yang dia berkhidmat dan beribadah kepada Allah di dalam masjid. Maka kemudian Bani Israel berusaha untuk mengurus ini. Ayyukum yakfulu Maryam. Mereka semuanya ingin membantu, kemudian setelah itu memenuhi kebutuhan Maryam, yang mana Maryam ini beribadah di mihrab. Kemudian setelah itu ternyata semuanya mau. Seperti pekan atau bulan yang sebelumnya, Pak, kalau semuanya punya hak, sedangkan hanya satu pilihan dan tanpa menzolimi yang lain, caranya ada dengan cara dia, Pak, dikur'ah atau dikocok. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan ngurus Maryam? Ternyata setelah dikocok, yang keluar adalah nama Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengurus Maryam. Dari titik inilah kemudian Nabi Zakaria kemudian dengan siapa? Maryam ini namanya sering disebutkan berkali-kali. Di antaranya nanti kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Karena yang sudah ngurus, yang tanggung jawab sama kehidupannya Maryam sekarang Zakaria. Nabi Zakaria punya tugas untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya Maryam ketika beribadah di dalam masjid. Tapi di suatu saat Nabi Zakaria bingung. Ketika dia ingin membawa makanan kepada Maryam, masuk masjid, tiba-tiba di sampingnya Maryam sudah banyak makanan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap masuk loh, kok udah ada makanan, padahal yang bertugas nyiapin makanan itu saya, kata Nabi Zakaria. Qala anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana semua makanan ini kamu dapat? Qala inna min indillah, itu makanan dari Allah. Kata para ulama, apa yang membuat sisi Nabi Zakaria itu
terkaget dan terkagum. Satu, beliau adalah orang yang mendapat tugas untuk memenuhi kebutuhan makan minum Maryam. Yang kedua, tidak ada orang lain yang berkhidmat kepadanya kecuali Nabi Zakaria. Yang ketiga, yang aneh adalah kalau ya persediaan makanan itu berada di musim dingin, makanan-makanan yang muncul di sisi Maryam adalah makanan-makanan yang atau buah-buahan yang tumbuh di musim panas. Kebalikannya, kalau sekarang sedang musim panas, kok yang muncul makanan-makanan di sisi Maryam adalah makanan-makanan di musim dingin. Artinya nggak balance dengan musimnya. Sekarang lagi musim buah apa, Pak? Mangga apa durian? Rambutan? Kira-kira ya kalau misalnya rambutan belum, ya orang datang, loh kok banyak rambutan? Dari mana rambutan ini? Seperti itu, Pak. Begitu juga, ya intinya seperti itu. Persilangan musim. Ini yang membuat Nabi Zakaria terheran dan terkaget. Nah kemudian Maryam mengatakan, wa min indillah, itu adalah rizki dari Allah. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Nah, berkaitan dengan Maryam, sisanya nanti kita pada part yang lainnya. Intinya terus seperti itu. Nabi Zakaria demikian, kemudian dia seumur hidup di banyak waktunya berkhidmat kepada Maryam, yang mana Maryam ini beribadah totalitas kepada Allah di dalam masjid, dan dia yang tanggung jawab, Nabi Zakaria tanggung jawab itu. Tapi lama-lama Nabi Zakaria pun berpikir. Ya, kemudian setelah itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Maryam, ya, makanya disebutkan surat Maryam kaf ha ya ain shad. Itu ayat pertama dari surat Maryam. Setelah itu langsung yang kedua, zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria, dan ceritakanlah tentang karunia Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Masya Allah, Pak. Di sini faedahnya apa, Pak? Orang ketika berkhidmah dalam agama, orang ketika berkhidmah dalam ketaatan, baik secara langsung atau tidak langsung, Allah angkat. Padahal suratnya surat Maryam, tapi Allah tidak lupa. Maryam beribadah, ada orang lain yang memiliki peran tinggi di sana, yaitu siapa? Nabi Zakaria. Makanya sebelum Allah menyebutkan tentang Maryam, Allah sebutkan tentang sosok yang berada di belakang Maryam mendukung ibadah itu. Siapa itu? Nabi Zakaria. Naam. Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, banyak. Ada seorang lelaki sukses, siapa yang di belakangnya? Bisa jadi orang tuanya, ibunya, ayahnya, atau istrinya. Seorang anak sukses besar, ya, kemudian mengalami atau mendapati hal-hal yang survive di dalam hidupnya. Siapa yang ada di belakangnya? Ternyata adalah orang tuanya yang memberikan pendidikan, yang support tiada tara, seperti itu. Naam, masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah tidak lupa terhadap sosok-sosok yang memiliki peran terhadap Maryam. Makanya Allah sebutkan yang pertama adalah Nabi Zakaria. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ceritakanlah karunia Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Bapak dan Ibu, gelar tertinggi seorang manusia adalah hamba Allah. Ya Pak ya, gelar tertinggi seorang manusia adalah hamba Allah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada apa Pak? Ke amplop, kemudian ada
sumbangan. Tertulis siapa? Hamba Allah. Itu gelar yang paling mulia, Pak. Gelar tertinggi. Jangan dianggap gelar hamba Allah itu apa? Ya sebagai pelarian ya, seperti enggak. Itu gelar. Makanya disebutkan ketika Isra Mi'raj Allah tidak menyebut dengan nama Nabi Muhammad. Ya, tetapi Allah menyebut Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, maka di kisah Nabi Muhammad, di kisah Nabi Zakaria langsung disebutkan abdahu Zakaria. Karena kalau bukan menjadi hamba Allah, potensinya menjadi hamba siapa? Kata Rasulullah SAW menyebutkan Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah. Celaka budak mata uang, celaka budak harta, celaka budak mode fashion. Khamisah itu pakaian, Pak, jenis kain. Nabi Muhammad mengatakan celaka budak dinar, celaka budak apa? Dirham, celaka budak kain. Maksudnya apa? Kalau dihitungkan dengan zaman sekarang, celaka budak mata uang dan celaka budak fashion. Fashion kan tiap tahun Pak ganti tren, nanti tren. Ya kadang mohon maaf ya check outnya keseringan ya, kemudian setelah itu lemarinya penuh, yang dipakai belum sudah dikasih orang. Seperti itu. Nah, sekalian rahimanallahum, celaka. Maka kadang kalau kita lihat, ya Allah, kadang fashion itu ada beberapa diantaranya menyelisihi syariat Islam yang sampai pakaiannya tabdzir, panjangnya berapa meter, kemudian habis itu ada bagian-bagian yang agak terbuka dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian setelah itu Allah lanjutkan, innada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria menyeru, memanggil, berdoa kepada Rabbnya nidaan khafiyya, dengan panggilan, dengan doa yang lirih. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Zakaria berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata para ulama, doa yang lirih ini seperti rengekan seorang anak kecil ya ketika dia butuh bantuan. Ya, ketika dia butuh bantuan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Maka kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya jawabannya adalah bahwasanya labbaik, labbaik, labbaik. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ku jawab panggilanmu, ku jawab panggilanmu, ku jawab panggilanmu. Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, inni wahanal azm, tulangku sudah merapuh, tulangku sudah melemah. Washta'ala ra'su syaiba, rambutku telah menyala. Maksudnya adalah sudah banyak ya berubah warna menjadi putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi ya Allah, aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu, dan aku tidak akan pernah kecewa terhadap doa-doa yang aku panjatkan kepadamu. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, inilah hamba. Ketika Allah Subhanahu menyebutkan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ceritakan kisah kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa Nabi Zakaria sampai disebut hamba? Dan kita sebutkan tadi, hamba Allah itu gelar tertinggi bagi seorang makhluk. Tidak ada kemuliaan ketika dia dipanggil dengan hamba Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebaik-baik nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Apa bentuk penghambaan Nabi Zakaria? Ya Allah, dia berdoa dengan lirih,
Dia berdoa di sepanjang waktu sampai kemudian apa? Ini wahanal azmu minni, tulangku sudah rapuh, saya sudah angat sepuh, kemudian rambutku ini sudah menyala, tapi meskipun demikian aku tidak akan pernah putus asa ya Rabb. Masyiral muslimin rahimanallah yakum, disinilah kita diuji tentang sejauh mana penghambaan kita kepada Allah. Terkadang kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu baik dalam kebaikan dunia dan akhirat. Sebulan kita mungkin masih kuat berdoa, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tapi lihat Nabi Zakaria, senantiasa berdoa sampai fisiknya itu berubah. Yang awalnya kuat sampai lemah, yang awalnya rambutnya hitam sampai kemudian memutih, tapi kadar kualitas doanya itu enggak pernah menurun. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan enggak pernah kecewa. Ini Pak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Di sini pengingat bagi kita. Ketika sebagian ada yang mengatakan, saya udah doa ini, saya udah doa itu, tapi sudah nggak ada perubahan, hidupku ya seperti ini, mohon maaf. Kemudian juga dari sisi kesejahteraan juga tidak ada perubahan, dalam permasalahan juga sepertinya masih itu saja. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, Allah Ta'ala firmankan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kemudian yang selanjutnya Allah Ta'ala firmankan, wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akira, dan aku khawatir tentang kekerabatanku di belakangku. Artinya apa? Jadi begini, kalau menurut pendapat pertama, kenapa Nabi Zakaria atau Bani Israel berusaha untuk memenuhi kebutuhannya Maryam? Pendapat pertama mengatakan Imronnya sudah meninggal. Ketika Imronnya meninggal, maka yang menanggung kebutuhannya harus ada orang. Maka dikocok, muncullah Zakaria. Lama-lama Zakaria mikir, ya Allah, tapi kalau seandainya saya nanti sudah selesai di atas muka bumi ini, siapa yang nerusin? Seperti itu. Siapa yang nerusin khidmah kepada agama ini? Dan siapa yang menjaga manusia dari Bani Israel? Karena Bani Israel itu terkenal Pak, begitu keras kepala, kemudian kaum yang licik, kemudian yang durhaka, melampaui batas. Ini adalah karakter-karakter buruk yang memang dari generasi ke generasi, ribuan tahun, bukan lagi puluhan tahun Pak. Kalau tahun 1940 ke 2023 itu baru puluhan tahun, baru puluhan tahun itu yang terjadi. Tapi dari Israel, karakter buruknya itu sudah lintas generasi, dari mulai Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian terus di bawahnya, kemudian Nabi Musa, kemudian Yusha bin Nun, kemudian seterusnya ada sampai kemudian Nabi Zakaria, kemudian nanti Nabi Yahya dan seterusnya. Karakternya nggak berubah. Maka jangan aneh dengan bebalnya isi kepala dari Bani Israel. Nah, kemudian ini khiftul mawaliya mi wara'i, ya Allah, aku khawatir tentang yang akan melanjutkanku di belakang. Wa kanat imraati akira, tapi Allah, imraati akira, istriku juga akira. Akira itu lan tunjib wala talit, tidak bisa mengandung dan tidak bisa juga melahirkan. Nah, sudah Nabi Zakarianya sepuh, rambutnya sudah beruban, istrinya juga, mohon maaf, statusnya demikian. Tapi tadi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi Allah, saya enggak pernah kecewa ketika saya berdoa kepadamu. Faedahnya Pak, ketika kita berdoa yakin enggak akan kecewa. Karena Nabi mengatakan imma dipercepat, imma diganti yang semisal, imma ditunda
di akhirat. Nah, kemudian fahabli min ladunka waliya, ya Allah anugerahkanlah kepadaku wali, artinya keturunan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya, yarithuni, agar bisa mewariskanku dan mewariskan dari keluarga Nabi Yakub. Kenapa disebut Nabi Yakub, Kak? Karena memang nasab Bani Israel ketemunya di mana? Di Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub dulu pernah kita sebutkan, Nabi Yakub itu punya 12 anak. Ya, dari 4 istri. Ya, kemudian istri yang melahirkan terakhir 2 anak, yaitu adalah dari Rahil, Binyamin, dan Nabi Yusuf. Yang 10-nya ini, ya, di antara nama mereka ada Yahuda dan lain sebagainya. Yang 10 inilah yang membuang Nabi Yusuf dari keluarganya sampai Nabi Yakub sedih. Makanya ketika Nabi Yakub ingin meninggal, Nabi Yakub ngumpulin itu Bani Israel. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut iqala li bani. Apakah kamu hadir pada saat Nabi Yakub menjelang sakaratul maut? Idh qala li bani, ketika ngomong kepada bani, anak keturunannya. Maksudnya bani di sini apa? Bani Israel. Ketika ngomong kepada anak itu, mata buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismail wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Tentu kami ibadah kepada Allah dan kami akan menjadi orang muslim. Itu ikrarnya Bani Israel. Dan terus sampai seperti ini. Maka kemudian dikatakan, ya, dikatakan apa? Bahwasanya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Saya ingin estafet kenabian ini terus ada dari mulai Nabi Yakub sampai seterusnya. Berarti Nabi Zakaria ini memang di antara nabi-nabi yang dikirim kepada Bani Israel. Kemudian setelah itu, waj'alhu rabbi radiyya, ya Allah, jadikanlah kalau engkau takdirkan aku memiliki orang yang mewarisi tersebut berupa keturunan, jadikanlah dia anak yang engkau ridhoi. Nah, sekalian rahimallahu yakum, memiliki putra, putri, cucu, cicit, dan seterusnya karunia. Kemudian yang kedua, yang lebih dari itu adalah bagaimana mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya, menjadi generasi soleh yang soleh. Waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian setelah itu, setelah dia berdoa lama, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami kabarkan kepadamu dengan berita gembira, engkau akan memiliki buah hati yang belum pernah kami berikan nama sebelumnya, yaitu Yahya. Ya, setelah berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, gak pernah putus asa dalam doanya. Kemudian setelah itu bagaimana, Pak? Ya, berdoa dari mulai masa kuat sampai masa lemah, dari rambutnya masih hitam kemudian memutih, ya, dari tulangnya kemudian kokoh kemudian menjadi lemah. Dikabulkan juga doa itu sama Allah Ta'ala. Pada saat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, lihat Pak respon Nabi Zakaria apa? Allah ceritakan, qala rabbi anna yakunu li gulam, ya Allah, gimana caranya? Nah gitu Pak. Jadi apa? Orang ketika minta kepada Allah kemudian diijabah, kadang dia kaget juga. Dia kaget. Dapat apa? Surprise dari Allah Ta'ala. Ya Rabb, anna yakunu li gulam, ya Allah, gimana caranya? Padahal yang minta Nabi Zakaria, yang doa Nabi Zakaria, yang gak pernah kecewa Nabi Zakaria. Tapi ketika Allah kasih, dia juga sempat tahu, Pak, beliau sempat kaget. Nah, itulah gambaran kita. Kadang kita minta Allah, ya Allah,
minta haji. Ya Allah, minta umroh. Ya Allah, minta invest ini. Ya Allah, minta bisnis ini goal, dan seterusnya. Ketika detik pertama dia dapat informasi ada orang yang ngajaknya umroh, atau kemudian dapat informasi bisnisnya goal, kemudian ada dapat informasi ternyata dapat bonus dan itu ada sebentuk respon apa? Kekagetan, kekaguman tersendiri. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau yang doa, beliau juga yang kaget. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira. Sesungguhnya istriku kondisinya demikian. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku ini sudah ya seperti kayu yang rapuh. Maka kemudian dikatakan qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah firmankan, begitulah ya Rabbmu, bahwasannya yang demikian bagi Rabbmu itu perkara yang mudah. Ya, bagi Rabbmu itu perkara yang mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bahkan Rabbmu itu pernah menciptakanmu dari sebelumnya engkau berawal dari ketiadaan. Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah berikan aku tandanya. Ini saking kagetnya Pak. Jadi ketika kaget yang pertama adalah inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, kami akan berikan kabar gembira seorang putra yang bernama Yahya. Ya, Nabi Zakaria kaget mengatakan, anna li hadza, bagaimana caranya? Kondisiku seperti ini, istriku juga demikian. Kekagetan yang kedua, Nabi Zakaria kayak masih apa? Kalau zaman sekarang ini Pak, kayak mimpi gitu loh. Ya kadang orang kan dapat gini-gini, yang bener, enggak kayak mimpi nih, dicubit-cubit. Enggak, coba lihat tiketnya, coba lihat buktinya, coba lihat. Dia dikasih kabar gembira dengan lisan, tapi masih kurang. Coba lihat seperti itu. Enggak kurang. Coba datengin orang lain. Enggak, jangan-jangan kamu cuma ngeprank doang seperti itu. Ya, atau jangan-jangan saya masih terbawa di dalam mimpi dalam tidur. Ketika orang pertama, orang kedua, orang ketiga memberikan kesaksian, alhamdulillah. Misal ada seorang anak ingin mendapatkan beasiswa di sebuah perguruan tinggi yang sangat amat favorit. Apalagi mungkin perguruan tinggi itu backgroundnya ada dari luar negeri. Ketika disebutkan namanya lolos, yang bener dia sendiri yang doa, dia sendiri ketika dikasih tahu apa? Kayak nggak percaya. Yang bener bisa jadi nama yang lain. Ini tuh enggak. Coba panggil teman yang lain. Kamu coba saksi yang lain. Coba fotoin. Coba dan seterusnya sampai bener-bener ya ternyata bener ya Allah. Nah seperti ini Nabi Zakaria kaget, kemudian mengatakan apa? Qali rabbi ij'alli ayah, ya Allah mana tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nas salasata layalin sawiya. Ya, kemudian ya tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali hanya rumus. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim sabbihu bukratan wa asyiya. Naam. Kemudian keluar memerintahkan manusia bukratan wa asyiya. Naam. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala sempat menyebutkan berkaitan wa aslaha ahlahu atau wa aslaha zaujahu. Mohon maaf saya agak lupa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang An'am di surat Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Di surat Al-Anbiya ayat 90, kami ijabah doa Nabi Zakaria
Dan kami anugerahi bagi Nabi Zakaria seorang putra yang bernama Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki istrinya. Nah ini Pak, yang ingin saya sampaikan pada poin wa aslahna zaujahu, kami perbaiki istrinya. Emang kenapa istri Nabi Zakaria sebelumnya sampai Allah menyebutkan kami perbaiki? Di dalam tafsirnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah bahwasanya dulunya istri Nabi Zakaria ini gak pernah haid. Gak pernah haid. Kemudian suatu saat ya, menjelang menjelang memiliki putra tersebut, istrinya sempat haid, ya kemudian tidak haid lagi, kemudian setelah itu mengandunglah anak yang kelak yang bernama siapa? Nabi Yahya. Jadi persoalannya adalah ada persoalan tertentu dari sisi kesehatan istrinya. Nggak haid lama karena ada ya kondisi-kondisi tertentu tidak umumnya seperti layaknya seorang wanita. Itu yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah. Kemudian yang kedua, kila kala fil lisaniha, yang dimaksud kami perbaiki istrinya karena fil lisaniha syai'un ay badaah. Mohon maaf, lisan istrinya itu badaah, agak kasar dikit gitu. Ya, agak ya begitulah gitu. Agak kasar dikit. Ya, kalau ngomong itu agak nyelekit dikit, ya kalau ngomong itu kepada suami itu mungkin beberapa kosakatanya membuat tidak nyaman suami. Intinya kata Imam Ibnu Katsir, ada sesuatu dalam ucapan istrinya kepada Nabi Zakaria. Nah, kata Imam Ibnu Katsir dua ini, permasalahan kesehatan di istrinya, atau yang kedua adalah akhlak istrinya yang tidak baik. Kemudian diperbaiki, Allah perbaiki istrinya menjadi apa? Kondisi kesehatannya normal. Atau yang kedua adalah akhlaknya menjadi baik. Tapi penyebabnya apa Pak? Ayat yang bagian yang selanjutnya Allah sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya Nabi Zakaria di antara orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi poinnya kata para ulama, kalau ingin keluarga samawa, apa Pak samawa? Sakinah, mawadah, warahmah. Kata para ulama, yang pertama, keluarga itu harus berlomba-lomba melakukan ketaatan. Ya, ketaatan artinya apa? Melakukan kebaikan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari pemimpin rumah tangga. Ngaji di rumah, sholat sunnah, puasa sunnah, dengar pengajian, senang murotal, ajak istri ke masjid, ajak istri ikut serta dalam menyantuni anak yatim, orang duafa. Ada part-part khusus yang disiapkan untuk mereka. Berapa bulan lagi Ramadan, disiapkan budget ya buat membantu orang-orang khusus, itu bapak satpam dan semisalnya. Yang mungkin diantara mereka ada yang muslim, kasih mereka koko, kasih mereka sarung. Setidaknya itu dakwah secara tidak langsung. Orang kalau nggak biasa sholat dikasih koko sarung, suruh ngapain Pak? Dijual? Enggak perlu pakai bahasa omongan, bahasa perbuatan sudah paham. Oh iya, saya disuruh dikasih hadiah lebaran kokok sarung, berarti siapa? Suruh jaga sholat. Nah ini yusari'una fil khairat, yaitu apa? Nabi Zakaria seperti itu. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, berdoa. Dan yang ketiga, orang yang khusyuk, dari bersegera melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah saya punya kisah Pak, mohon maaf, ada sebuah kisah, dia punya istri yang qadarullah masya'afa'al sempat diuji. Hubungan istri ini dengan orang tuanya atau dengan mertuanya tidak baik. Bahkan mohon maaf, terkadang ketika mertuanya lewat
mohon maaf Pak, air liur itu disemprotkan ke dekat meskipun bukan ke arah ya, meludah gitu. Pintu ditutup, hubungan tidak baik. Suami bersabar. Ketika suami bersabar, suami terus doa, taat, ngaji, ya, kemudian di rumahnya baca Al-Quran, ya, kemudian disetelin pengajian dan seterusnya sampai qadarullah masya fa'al. Sesungguhnya hati manusia itu diantara jari jemari Allah. Kemudian Allah berikan hidayah. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih hidayah tidak akan bisa ya menyesatkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah yang sudah Allah kasih tidak bisa dicegah. Siapa yang dicegah sama Allah nggak akan bisa diberi oleh siapapun. Allah balikkan keadaannya. Yang tadinya hubungannya sebegitu buruk, yang tadinya mohon maaf Pak, air liur kemudian sengaja diluncurkan, kemudian berubah menjadi apa Pak? Menjadi seorang menantu yang taat, menjadi seorang menantu yang penyayang kepada mertuanya, perhatian dan seterusnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya. Kemudian setelah itu sampai akhirnya lahirlah seorang putra yang bernama siapa? Nabi Yahya. Dan di halaman yang kedua dari surat Maryam kemudian berpindah, yaitu tentang kisah Nabi Yahya, kemudian nanti di bawahnya adalah berkaitan dengan Maryam. Nah, Bapak sekalian rahmalayakum, saya minta waktu sejenak untuk memberikan beberapa faedah dari kisah tersebut, meskipun tadi ada beberapa sudah diantaranya. Yang pertama yaitu adalah di antara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan doa atau kisah Nabi Zakaria tadi, yaitu adalah tentang keagungan doa. Ya, tentang keagungan doa. Ma ahsana ikhfa'ad du'a wal isral bil mas'alah. Betapa mulia dan betapa indahnya ketika mengeluh, mengadu kepada Allah dengan cara yang lirih. Ya Allah, ya Rabb, tampakkan kelemahan. Ya, jadi di antara adab berdoa itu Pak menampakkan kelemahan. Jadi kan doa itu ada tawasul. Tawasul dengan apa Pak? Dengan nama-nama Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Mujibus Sa'ilin dan seterusnya dengan nama Allah. Kemudian di antaranya adalah bertawasul dengan kelemahan kita. Ya Allah, sesungguhnya ini aku adalah hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, sesungguhnya tubuhku sudah seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya keadaanku begini, seandainya yang seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya kondisiku sulit, anak-anakku sulit makan, kemudian bisnisku seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya saya berada dalam kondisi keterpurukan, kondisi yang sulit dan segala macam. Tampakkan kelemahan, mengibalah di hadapan Allah, seperti menampakkan kelemahannya Nabi Zakaria kepada Allah. Inni wahanal azmu, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah memutih. Nah, ini menampakkan kelemahan. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, jadi di antara adab dalam berdoa yaitu adalah bertawasul. Bertawasul itu banyak. Di antaranya satu, bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua, menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Yang ketiga apa Pak? Bertawasul dengan amal soleh. Amal soleh rahasia yang pernah kita lakukan. Makanya di beberapa tempat atau mungkin di sini juga pernah kita sampaikan dulu, minimal kita itu punya amal soleh jagoan, ya, punya amal soleh jagoan. Yang amal soleh itu nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Sampai istri pun kalau bisa nggak usah tahu, ya. Dan ini banyak di antara orang-orang soleh terdahulu, mereka beramal soleh ini. Contoh amal soleh rahasia adalah yaitu ketika 3 orang masuk goa, ya, 3 orang masuk goa. Salah satunya kan ada seorang wanita yang kesulitan, minta bantuan sama saudaranya, mau dikasih bantuan sama saudaranya yang laki-laki, tapi dengan syarat ada udang di balik batu, gitu.
Tuh, ketika ingin dieksekusi, maka kemudian kata yang wanita, ittaqillah, takut sama Allah. Kemudian ucapan itu membuat saudaranya benar-benar takut. Kemudian semuanya dikasih, diikhlasin, sudah. Semuanya itu untuk kamu. Saya enggak berani melanjutkan hal-hal yang buruk kepada saudara perempuannya itu atau kerabat perempuannya itu. Ini diantara amal soleh rahasia. Buat amal soleh rahasia, ya. Beberapa para ulama ketika mereka meninggal banyak kejutan. Ada anak yatim datang, ada ini datang, ada itu datang, segala macam. Nah, intinya kita punya amal soleh, Pak. Amal soleh itu enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Pada saat kita butuh hajat benar-benar, jadikan amal soleh itu sebagai sarana kita untuk bertawasul atau merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dulu ada orang begini-begini, teman saya sudah lama nggak ketemu, datang-datang kondisinya sulit, dia cerita sudah saya kasih bantuan. Istri saya nggak tahu, orang tua saya nggak tahu, anak saya nggak tahu sudah. Ya Allah, kalau emang itu bisa membantu setidaknya meringankan kesulitan kondisi teman saya, ya Allah saat ini kondisi saya benar-benar sulit, kondisinya lagi pailit. Ya Allah, berikan jalan keluar, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Seperti itu banyak. Jadikan yang seperti itu di dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, sering-seringlah menyebut nama ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, supaya lisan ini basah, hati ini lembut, ya. Dan kesampingkan redaksi-redaksi takjub yang lain. Ya, pernah sampaikan, mohon maaf, buset, ya ampun, buju buneng dan lain sebagainya, diganti dengan apa, Pak? Ya Rob, ya Rob, ya Rob, seperti itu. Nah, sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya bulan yang lalu dengan doa Nabi Ayub sembuh, bulan sebelumnya juga bulan yang lalu Nabi Yunus, ya Pak, Nabi Yunus dengan doa keluar dari perut ikan, bulan ini dengan doa Nabi Zakaria. Makanya kesimpulannya, doa itu adalah gambaran keyakinan seseorang kepada Allah. Kalau doanya kuat, berarti keyakinan kepada Allahnya kuat. Kalau doanya lemah, mungkin bisa jadi keyakinannya butuh di-charge supaya lebih strong. Nah, Bapak sekalian rahimanallakum, Bapak dan Ibu, mungkin ini yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya.